Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Faslun utawi iki fasal fi ikhtiyaril ilmi ing dalem martelaaken milih ilmu. Fi ikhtiyaril ilmi ing dalem martelaaken atau menjelaskan milih ilmu, wal ustadzi lan milih guru, wal ustadzi lan milih guru, wasyariki lan milih konco, wasyariki lan milih konco, wasabati lan tepi alaihi ing atasi ilmu. Jadi fasa ini menjelaskan ketika kita mau belajar, terlebih dahulu kita harus berpikir panjang dalam masalah ilmu ini benar apa tidak, ilmu ini cocok dan lebih baik apa tidak, dan harus memilih bagaimana keberadaan gurunya. Apakah gurunya itu wirai, apa zuhud, alim atau tidak umpamanya. Dan juga memilih teman, karena teman itu sangat berpengaruh antara baik dan tidaknya. Yang bagi sepantasnya li talibil ilmi gadui wong kang amrih ilmu, li talibil ilmi gadui wong kang amrih ilmu, ompo an yakhtaru opo yen to milih sapa talib, an yakhtaru opo yen to milih sapa talib min kulli ilmin saking saben-saben ilmu, min kulli ilmin saking saben-saben ilmu, asana kang luwih bagus opo kullu ilmin, asanahu kang luwih bagus opo kullu ilmin hu ing talib, wa malan mil ing ilmu yuhtaju ilahi yahtaju kang hajat atau butuh sapa talib ilaihi maring ilmu, fi amri dini ing dalam perkara agamane talib, fi amri dini ing dalam perkara agamane talib, fil hali ing dalam saknalika, fil hali ing dalam saknalika, summa mongko nuli mili ilmu, summa mongko nuli mili ilmu yahtaju kang butuh sapa talib, yang taju kang butuh sapa talib ilaihi maring ma fil ma'ali ing dalam besok. Jadi penjelasannya, sepantasnya bagi talibul ilmi, bagi penuntut ilmu, bagi para pelajar untuk memilih setiap ilmu yang layak baginya, setiap ilmu yang pantas baginya, dan memilih ilmu yang dibutuhkan dalam masalah urusan agamanya. Contohnya fikih, contohnya akidah, yang jelas akidah. Pertama akidah, karena dengan ilmu akidah dia mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifat-sifat wajibnya, tentang sifat-sifat yang mustahil baginya, sifat yang wajib kidam pokok sampai terakhir. Dan yang kedua masalah fikih, dengan ilmu fikih maka dia akan menghindar dari sesuatu yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, karena sudah tahu oh ini nggak boleh umpamanya. Dan juga dengan fikih maka dia akan menjalankan dengan baik tentang masalah kewajiban atau fardhu sholat, kewajiban mandi besar, puasa, haji, zakat, dan yang lainnya. Jadi harus, oh ini ilmu ini saya sangat butuh umpamanya, harus dia memikirkan.
Wa yuqaddima ay wa an yuqaddimah. Wa yuqaddima lan yento tinginaki sapa talib atau mendahulukan ilmu tauhid ilmu tauhid ilmu tauhid wa ya'rifa lan yento ngerti sapa talib Allah taala ing Allah taala bidalili kalawan dalil fa inna imanal muqallidi qaranu sa'tuhuni imani wong kang taklid fa inna imanal muqallidi qaranu sa'tuhuni imani wong kang taklid wa in kana sahihan wa in kana lan sanajan ono opo iman iku sahihan iku sah sahihan iku sah indana mungku ingsun iku lakin yang kunu asiman lakin tatapene yakunu ono opo muqallid asiman iku wong kang dosa asiman iku wong kang dosa bitarkil istidlali kalawan sebab ninggalno ngalap dalil. Dan di sini bagi para pelajar harus mengutamakan, harus mendahulukan ilmu tauhid. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dengan ilmu tauhid dia akan ma'rifatullah, mengetahui Allah Ta'ala bahwa tentang sifat yang wajib apa saja, tentang sifat-sifat yang mustahil umpamanya apa saja. Dan juga ilmu tauhid dia akan mengetahui sifat-sifat yang wajib kepada para rasul, kepada para nabi, sifat-sifat yang mustahil, yang tidak mungkin. Nabi dianggap sebagai kitman, menyimpan, tidak menyampaikan risalah umpamanya. Nabi dianggap sebagai tidak amanah atau khianat, dikatakan khianat, itu kan mustahil. Dan itu kita harus tahu. Sehingga karena saking pentingnya ilmu tauhid, pertama anak yang baru lahir sangat dianjurkan untuk diadzani di telinga bagian kanan dan iqamah di telinga bagian kiri. Karena imannya seorang yang muqallid itu yang penting ikut imam, umpamanya ikut orang lain, itu namanya muqallid walaupun sah. Akan tapi menurut pandangan pengarang taklim ini itu hukumnya berdosa. Kenapa? Karena bitarkil istidlal, karena dia tidak mau mengambil sebuah dalil. Tapi menurut yang lain enggak, cukup. Wa yang taralan yen to milih sumpung talib al antiko ing ilmu kang kuno dunal muhdasati ora milih ilmu kang anyar. Qalu andika sapa para ulama alaikum nabtabnu sapa sira kabeh. Qalu andika sapa para ulama alaikum nabtabnu sapa sira kabeh bil atiki kalawan ilmu kang kuno. Bil atiki kalawan ilmu kang kuno wa iyyakum lan watiya sapa sira kabeh wa iyyakum lan watiya sapa sira kabeh wal muhdasati ing ilmu kang anyar. Jadi ulama mengatakan kita dianjurkan untuk benar-benar mencari ilmu yang sifatnya ilmu salaf dan menghindar atau menjauhi daripada ilmu-ilmu modern. Makanya ada sebagian pesantren sampai sekarang masih berpegang teguh kepada ilmu salaf, mungkin termasuk ngambil daripada sebuah referensi kitab ini. Wa iyyan kalan watiyan sapa sira opo ing antastawila ing ento katungkul sapa sira antastawila ing ento katungkul sapa sira bihadzal jadali kalawan iki para patu atau perdebatan. Bihadzal jadali kalawan iki ilmu kang para patu atau perdebatan alladzi zahara alladzi yujadal zahara kang partilo apa alladzi yujadal zahara kang partilo apa alladzi ba'dan kiradil akabir
ing dalam sausai entae atau seto ni poro agung minal ulama sangking poro ulama. Saya ulangi lagi. Alladhi yujandal dhaharun kang partilau po alladhi ba'dan kiradil akabir ing dalam sausai entae seto ni poro agung minal ulama sangking poro ulama. Dan kita sangat dianjurkan untuk menghindar atau menjauhi untuk menyibukkan diri mencari sebuah perdebatan yang mana hal itu muncul setelah wafatnya para ulama yang mulia. Saya ulangi lagi, perdebatan yang semacam itu muncul setelah wafatnya atau setelah tiadanya para ulama yang mulia. Kenapa kok kita dianjurkan untuk menghindar? Dikarenakan fa innahu mongko sa'tuhuni jadal iku yub'idu taliba yub'idu iku ngatuaki opo jadal at-taliba ing wong kang amre ilmu. Karena sebuah perdebatan itu bisa menyebabkan jauhnya para pelajar jauh anil fiqhi sangking ilmu fikih wa yudhayi'u lan ni'akan opo jadal al umur ing umur. Seperti sekarang ini kita sibuk berdebat di medsos. Gara-gara sibuk di medsos berdebat yang tidak berguna itu sehingga menjauhkan kita belajar daripada ilmu agama. Kecuali memang medsos itu atau grup itu membahas sebuah bahasul masail atau mungkin beberapa masalah tanya jawab ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita membahas sebuah perdebatan yang sangat panjang di medsos, lah itu pertama itu menyebabkan kita tidak mau belajar. Yang kedua itu menyebabkan wa yudayyi'ul umrah, menyebabkan menyia-nyiakan usia atau umur karena tidak berguna. Selanjutnya wa yurisul wahsyata wa yurisulan marisangki umpo jadal sebuah perdebatan al wahsyata ing gelisah wal adawata lan ing permusuhan. Di medsos saling mencaci maki, naudzubillah. Di medsos saling membuka aib orang lain. Di medsos saling memfitnah demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan ormas atau kelompoknya. Jadi itu sangat tidak baik, kecuali kita sebagai thalibul ilmi nggak apa-apa. Di medsos semata-mata menjadi wasilah untuk masalah bahasul masail, tanya jawab atau yang lainnya. Wa utawi ilmu jadal perdebatan itu min asyratis sa'ah iku satengah sangking piro-piro tatengari hari kiamat. Wa irtifa'il ilmi lan tatengari ilangi ilmu wal fikhi lan ilmu fikih kada kaya mungkono penjelasan warada teko opo penjelasan fil hadis ing dalam hadis. Dan sebuah perdebatan yang semacam itu termasuk salah satu atau sebagian daripada tanda-tanda akan munculnya hari kiamat dan tanda-tanda hilangnya ilmu agama, hilangnya ilmu fikih sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang puas atau kurang paham masalah makna penjelasan, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.